Jangan lupa untuk klik like, kemudian klik subscribe, dan jangan lupa untuk nyalain notifikasi loncengnya supaya dapat video-video terbaru dari kami. Salam Coinbank. Selamat sore Coinlords. Hari ini malam minggu ya. Malam minggu cuman gue malah ngevlog di rumah. Ya nggak apa-apa, namanya juga proses kehidupan kan. Kadang punya pacar, kadang menjomblo gitu ya. Cuma intinya adalah gimana caranya supaya kita terus introspeksi diri dan juga menjadi orang yang lebih baik. Nah, hari ini videonya agak berbeda. Gue tidak akan sharing tentang edukasi, cuman gue mau cerita tentang kehidupan gue sedikit karena ada beberapa member ataupun subscriber ataupun Coinlords yang menanyakan kepada gue tentang latar belakang gue. Apakah gue dilahirkan dari keluarga kaya? Jadi ceritanya, gue tidak akan cerita dari dulu banget, tapi gue akan cerita dari tahun 2009. Jadi ada satu momen di tahun 2009 yang pada saat itu membuat perusahaan bokap gue akhirnya jatuh dan mobilnya harus dijualin semua, rumah harus dijualin semua aset harus dijual, bahkan sampai emas-emasnya nyokap gua akhirnya semua dijual pada saat itu. Dan ada satu momen waktu itu gua kan waktu itu jualan biskuit, jualan baju bola, sama jualan asuransi, sama ngasih les-lesan ya. Jadi dari 2009 gue memang udah giat bekerja, tapi tidak segiat pada saat kejadian ini terjadi. Jadi pada saat kejadian ini terjadi, gue pulang pada saat itu dan nyokap gue dalam kondisi yang menangis. Semua barang udah habis ya, udah dijual. Lalu nyokap gue ngomong, gue nanya, kenapa mah nangis gitu. Terus nyokap bilang, sambil menangis dia bilang, mama harus jual cincin kawin mama untuk kita makan beberapa saat ke depan, dia bilang gitu. Dan gue merasa terpukul gitu pada saat itu. Gue pikir keadaannya tidak separah itu karena bokap gue bukan tipe orang yang cerita. Dan pada saat itu akhirnya timbullah sebuah inspirasi karena kejadian nyokap itu di ruang makan. Sebuah inspirasi untuk gue menjadi orang yang besar dan juga membantu keluarga. Dan juga pada saat itu gue gak punya modal, gue gak punya koneksi, gue baru lulus kuliah, bahkan mungkin pada saat itu masih menyelesaikan tugas akhir. Jadi gue belum punya koneksi dan gak punya kemampuan, gak punya ilmu yang gimana banget. Ilmu gue waktu itu kuliahnya IT, gak ada hubungannya sama finance. Dan pada saat itu gue cuma berpikir gimana ya supaya bisa dapat duit cepat. Akhirnya gue memutuskan untuk pada saat itu gue fokus untuk jualan asuransi. Karena asuransi pada saat itu gue pikir adalah cara yang terbaik untuk bisa mendapatkan uang secara cepat. Dan akhirnya saat itu gue fokus untuk jualan asuransi. Jadi setiap hari gue jualan, gue prospek orang. Satu hari gue bisa ketemu 3, bisa ketemu 2. Gue dengerin leader gue bikin daftar nama. Dan sampai akhirnya dan pada saat itu setiap hari ada debt collector yang datang ke rumah karena utang orang tua dan utang perusahaan bokap pada saat itu besar sekali, bisa sampai 70 miliar rupiah. Dan setiap hari gue sama adik gue harus menghadapi debt collector karena bokap nyokap gue sampai pada saat itu nggak kuat dan mereka meninggalkan rumah. Jadi rumah itu dijagain gue, adik gue, sama pembantu gue 1 orang. Dan setiap hari gue pulang, gue ketemu debt collector dan lain sebagainya. Gue mau ditonjok, mau dipukul, diancam, dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi makanan sehari-hari buat kita pada saat itu. Dan itu terjadi sampai sekitar 2 tahunan. Jadi pada saat itu gue cuma berpikir satu adalah karena kemana-mana gue nggak ada kendaraan, gue naik kereta, gue naik angkot. Dan kalau ketemu orang asuransi di hotel atau di mall kan berantakan, ya kan, kadang kehujanan juga. Jadi gue cuma berpikir gue harus beli mobil dulu nih, second deh nggak apa-apa, yang penting gue bisa bergerak tanpa kehujanan. Ya, pada saat itu akhirnya 2010 gue beli mobil second Hyundai Getz. Waktu itu harganya 80 jutaan kalau nggak salah. Ini udah gue beli dan waktu itu cicilan, gue bayar DP-nya, cicilannya masih dibantu sama bokap. Lalu sampai akhirnya perjalanan gue cukup berjalan. Dan pada saat 2010 gue punya impian, gimana ya kalau
kayak gini terus, gue setiap pulang stres, dan gue stres banget pada saat itu, sampai satu titik tuh gue menangis gitu. Gue menangis karena nggak tahan dengan tekanan tiap hari harus ketemu debt collector padahal udah capek kerja. Akhirnya gue berpikir cuma satu, gue harus punya rumah. Gue harus punya rumah sendiri nih, supaya rumah itu bersih dan clear dari debt collector. Akhirnya 2010 itu gue punya penghasilan sekitar 9 jutaan kalau nggak salah. Lalu di tabungan gue ada 60 juta pada saat itu, hasil nabung dari 2009. Lalu waktu itu gue punya mantan ya. Ini mantan yang cukup lama jadiannya, pada saat itu sekitar 6 tahun. Mantan terindah bukan ya? Ya nanti jawabannya di DM aja ya, DM private message ya, private message. Ya, intinya pada saat itu gue punya mantan yang jadiannya 6 tahun. Lalu dia bilang sama gue, yaudah yuk kita jalan-jalan cari rumah gitu. Oke. Jadi karena kalau kamu belum lihat rumahnya, gimana caranya kamu beli? Kamu harus tempel rumahnya, bikin vision board dan lain sebagainya, dan supaya kamu termotivasi. Karena dia ini orangnya cukup suportif ya. Ya udah, akhirnya gue pergi sama dia, gue akhirnya lihat-lihat marketing di daerah BSD ya, dan akhirnya ada satu rumah ya di daerah BSD. Itu harganya 700 jutaan pada saat itu, tapi tabungan gue cuma 60 juta. Gue udah hampir mengurungkan niat gue, karena buset jauh banget nih 60 juta sama 700 juta. Terus habis itu si salesnya ini pintar nih marketingnya. Dia bilang, gini aja Pak, Bapak DP dulu aja, sisanya nanti bayar pakai KPR, pinjaman ke bank. Nah tapi DP-nya berapa? 20%, berarti sekitar 150 juta. Lah duit saya cuma 60 juta nih Ci. Ya nggak apa-apa, nanti gini aja, DP-nya dicicil aja 12 kali. Jadi saya waktu itu ikut program yang DP-nya dicicil setahun. Dan kalau nggak salah itu rumah terakhir di klaster itu. Ya udah, akhirnya karena saya pengen banget punya rumah, saya paksain cicil. Cicilannya itu 12 jutaan sekian, karena 150 juta bagi 12 sama ada biaya notaris dan lain-lain untuk akad kan. Ya udah, akhirnya saya cicil 12 juta per bulan, tapi income saya pada saat itu 9 juta. Jadi 3 jutanya ditombokin dari tabungan saya, sambil kadang mantan saya itu suka kadang bantu pinjemin duit, terus saya balikin lagi gitu ya. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya setelah 9 bulan, karena kan 60 juta itu paling cukup cuman buat 5 bulan, tambah saya lagi ada income gitu ya. Jadi waktu saya 9 bulan itu duitnya ternyata kebayar gitu, karena income saya naik selama 9 bulan itu dari 9 juta jadi 21 juta sebulan pada saat itu. Jadi saya udah mulai bisa bayar 12 jutanya tanpa minjem-minjem mantan saya. Sampai akhirnya rumah itu diserah terimakan tahun 2011 ya, karena itu saya mulai cicil 2010, 2011 akhir serah terima, saya pindah ke rumah ini, lalu aman dari debt collector ya, aman dari debt collector. Dan di situ saya mengalami sebuah kebanggaan, dan papa saya, mama saya ngomong sama saya, terutama papa saya paling senang ngomong sama saya kalau papa bangga sama kamu. Setiap papa saya ngomong seperti itu, sorry ya, itu motivasi besar buat saya. Itu sebuah motivasi besar buat saya, jadi membuat saya tuh punya semangat lagi buat bergerak maju. Pada saat tahun 2011 akhirnya saya punya rumah di sini, kita Natalan di sini dengan keadaan damai. Lalu bisnis asuransi saya semakin berkembang sampai akhirnya di 2012-2013 saya punya tim totalnya sekitar 75 orang. Saya masuk satu kelas yang pada saat itu di kelas asuransi itu merupakan satu orang sosok yang memberikan saya inspirasi besar, namanya Yohanes Hermawan ya. Jadi Yohanes Hermawan ini inspirasi besar saya di insurance, yang membuat saya merubah sistem kerja saya di asuransi ya. Sampai akhirnya saya melakukan perekrutan itu dengan benar.
akhirnya tim saya dari cuman 10-12 orang waktu itu berkembang jadi 75 orang, dan saya di tahun 2013 menjadi top 30 pada saat itu di asuransi saya itu top 30 unit nasional. Jadi penjualan unit saya, tim saya itu masuk top 30 nasional dari total mungkin sekitar 200.000 agent ya, yang ada di Indonesia. Dan income saya pada saat itu cukup besar ya. Income saya cukup besar, hampir mendekati 3 digit pada saat itu setiap bulannya, dan disitulah saya melakukan saving. Jadi ingat lagi sama Ko Atung ya, Ko Atung pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Jadi Ko Atung selalu ngomong, kalau kamu dapat duit 10 perak, yang dipakai itu jangan 7-8 perak, yang ditabung cuma 2 perak, kamu nggak bakal kaya. Yang harus kamu lakukan adalah dibalik pola pikirnya. Kalau kamu punya duit 10 perak, ya yang dipakai 2 perak aja atau 1 perak, yang 8-9 peraknya disimpan. Jadi saya selalu ingat itu, dan pada saat income saya besar, gaya hidup saya nggak berubah ya. Saya masih makan yang sederhana, kemudian bukan rumah makan sederhana ya, maksudnya makan yang tidak terlalu mahal dan lain sebagainya, sampai akhirnya di 2014 saya pada saat itu mengalami percepatan lagi di perusahaan asuransi. 2015 saya mulai masuk ke saham, belajar saham, kemudian belajar tentang 2011 saya sempat disekolahin sama perusahaan swasta saya ini, perusahaan asuransi swasta ini, dikasih beasiswa di UI, Universitas Indonesia, untuk menjadi Certified Financial Planner. Ilmu itu juga menambah kemampuan saya dalam mengetahui finance. Kemudian tahun 2014-2015 saya masuk ke pasar saham, belajar banyak di sana, belajar sama ahli-ahli si FA di sana. Saya belajar sama Jason Gozali, kemudian ada di situ ada William juga, ada Freddy Krasali juga, ada teman-teman saya yang pinter-pinter, saya nggak bisa sebutin semua karena banyak. Saya belajar tentang ekonomi makro, ekonomi mikro, kemudian saya belajar tentang gimana cara melihat book value, gimana cara melihat earning per share dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pasar saham dan juga laporan keuangan perusahaan. Saya belajar banyak di sana. Saya bahkan pernah kolaborasi juga sama investor muda ya, satu komunitas saham saat ini mungkin salah satu yang terbesar di Indonesia. Kemudian sampai akhirnya itu membentuk kehidupan saya menjadi seorang finance enthusiast ya. Saya belajar banyak, kemudian saya masuk ke forex, ketemu sama namanya Ko Tito ya, sama Ko Levi, belajar juga tentang forex, ngobrol-ngobrol. Adik saya juga menggeluti forex di tahun 2016 ya, mulai menggeluti forex, saya belajar di sana. Kemudian saya juga ada melakukan beberapa investasi dan lain sebagainya, sampai akhirnya di 2013 itu saya ganti mobil karena mobil saya udah bobrok banget ya. 2013 saya ganti mobil Vios, beli sama mantan saya waktu itu. Jadi mantan saya itu jualan mobil Vios nih ya. Ini dikasih clue-clue ya. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Ya intinya habis itu saya menjalani kehidupan saya. Lalu di 2017-2018 saya melihat ada sebuah percepatan besar di bisnis asuransi saya, sampai akhirnya saya berpikir saya harus punya perusahaan sendiri. Ya, di 2017 itu saya berpikir harus punya perusahaan sendiri, harus punya PT sendiri yang masuk ke dalam konsultan investasi. Akhirnya saya bikinlah Coinbank. Ya, Coinbank ini saya bikin di tahun 2016. Pada saat itu bentuknya belum PT, saya masih bergerak sendiri. Kemudian sampai akhirnya membernya sudah cukup banyak pada saat itu, dan mereka minta supaya dijadikan PT. Akhirnya saya bikin PT itu di tahun 2018 ya, 2018 jadi PT. Lalu sampai sekarang ya, sampai sekarang berkembang, dan total membernya lumayan banyak. Untuk yang mau tahu pertanyaan-pertanyaan detail bisa tanya di komen atau bisa private message juga, karena biar videonya nggak kelamaan juga. Intinya saya start dari gembel ya, kemudian saya melakukan penghematan, kemudian saya menolak orang-orang yang ngajak saya clubbing dan lain sebagainya untuk hidup high class gitu ya. Saya tolakin. Ya ada sih, maksudnya saya pergi gitu, cuman intensitasnya nggak seperti teman-teman saya yang lain. Mungkin teman-teman saya yang lain bisa seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, saya paling sebulan cuma 1 kali atau 2 kali. Cuman intinya adalah saya struggle ya. Saya pada saat itu hidup dengan sangat-sangat struggle, dan mulai melihat penuaiannya itu ya baru sekarang ini. Dan saya
saya merasa bahwa kehidupan saya ini pun bisa terjadi pada siapapun. Dan saya punya satu kewajiban untuk men-sharekan ini kepada siapapun. Siapapun yang mau nanya kepada saya, silahkan ditanyakan. Nanti saya akan berusaha untuk jawab sesuai dengan kondisi yang saya tahu. Dan saya berusaha untuk gimana caranya saya bisa berdampak positif untuk financial Indonesia, memberikan satu solusi-solusi terbaik. Dan kita saling membangun kepercayaan supaya konsep dan visi misi Coinbank bisa berjalan, yaitu gimana caranya kita bisa membentuk dan menghasilkan generasi makmur untuk bangsa Indonesia. Ya, sekian dari saya. Untuk pertanyaan-pertanyaan bisa langsung di komen. Jangan lupa subscribe untuk dapat video-video berikutnya. Jangan lupa share, komen, dan juga klik like supaya video ini bisa tersebar ke masyarakat dan bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat siapapun yang menontonnya. Thank you. Saya Mr. Finance. Salam.